Alhamdulillah, pada pembukaan yang mulia ini, mari kita semua, tidak ada di antara satupun di antara kita di awal opening ini, pembukaan ini, guru kita Sayyidil Walid Gus Abdur Rahim, pasti setiap pembukaan apapun beliau mengaturkan yaitu tentang niat. Apa Bu? Niat. Karena niat niku penting. Betapa banyak amal yang banyak, tapi niatnya kecil, maka amal banyaknya tadi yang membuat dia lelah akan menjadi tidak istimewa. Tapi jika amal seseorang itu kecil tapi niatnya banyak dan baik, insya Allah bisa memberatkan di timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi amalan kita banyak dan niat kita juga banyak dan baik, maka semakin istimewa lagi tempat ini, majelis ini. Suatu majelis akan menjadi semakin istimewa, bahkan terakreditasi dengan nilai yang baik, yang bagus, yang terbaik, di mana di dalam majelis tersebut orang-orang yang hadir mereka semua memiliki niat yang baik. Pengen Riyadul Jannah berjaya terus, pengen buatan, pengen terus istiqomah, pengen tambah barokah, maka niatkan semuanya tanpa terkecuali. Kita niatkan niat-niat yang baik. Maka saya yakin siapapun yang hadir ke majelis Riyadul Jannah, baik orang itu tidak pernah pun sekali dia hadir majelis Riyadul Jannah, maka dia akan langsung wusul, yaitu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana diceritakan ada seorang imam yang bernama Al-Imam Thabit Al-Banani. Beliau bercerita ketika beliau menuntut ilmu kepada gurunya. Saat itu Al-Imam Thabit Al-Banani itu ketika menuntut ilmu, beliau tidak memiliki niat-niat yang baik. Kosongan, niatnya kosong, niat nuntut ilmu, hadir majelis taklim, majelis sholawat, ngoten tok, tidak ada niatan, niatnya ngoten tok. Maka beliau mengatakan, talabnal ilma falaysa lana fihi minan niyatin salihah. Ketika aku menuntut ilmu kepada guruku, aku masih belum memiliki niat-niat yang baik. Farazaqanallahu ta'ala ba'da dzalik an-niyah salihah. Akan tapi setelah berlalunya tahun, hari, minggu, bertahun-tahun, akhirnya Allah memberikan kepada dia rezeki niat yang baik. Karena apa? Li'annal ilma yajuru sahibahu ila niyati salihah. Karena kita tahu bahwasanya ilmu itu, semua ilmu yang kita dapatkan di majelis ini, itu lama-kelamaan akan membuat seorang yang hadir majelis ilmu itu akan memiliki niat yang baik. Ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan cahaya ilmu? Tidak lain tidak bukan kita harus menyiapkan wadahnya cahaya itu. Apa wadah cahaya itu? Yaitu hati kita, batin kita. Semakin hati kita, wadah kita itu bersih, terbuka, tidak ada hijab, tidak ada penutup, maka semakin besar dan banyak cahaya ilmu yang akan kita dapatkan di majelis ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga keistiqomahan kita membaca Maulid Simtuturar ini, kita mendapatkan makom yang tertinggi di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenengan semerap gelarnya Al Habib Ali Al Habsyi nopo? Nopo? Doktor, profesor? Nopo? Gelarnya Habib Ali siapa? Apa? Ini kalau teng judul ini kan enten. Ada 2 gelar.
Yang pertama al-wasil, yang kedua al-muwasil. Al-wasil adalah orang yang telah sampai derajatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang membaca Simtud-Duror ini, semoga derajat kita akan disampaikan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di situ. Beliau yang kedua ada al-muwassil, yaitu bisa menyampaikan orang-orang, murid-muridnya, orang-orang yang di sekitarnya itu ikut juga terangkat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengangkat derajat orang lain. Nah, kalau kita istiqomah membaca Simtud-Duror ini, selain kita diangkat derajatnya, maka kita bisa mengangkat harkat martabat orang tua kita, sahabat kita, anak kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, luar biasa. Habib Ali itu seorang ulama yang luar biasa. Kemudian sholawat yang kita bacakan ini bukan sembarangan sholawat, bukan sembarangan tulisan yang ditulis di buku, bukan. Akan tapi tulisan-tulisan sholawat ini yang kita baca di dalam buku, yaitu Simtud-Duror yang dikarang oleh Habib Ali Al-Habsyi, setiap hurufnya kalau kita yakin dengan satu huruf harokat pun di Simtud-Duror ini, maka hakikatnya satu harokat bahkan satu titik yang ditulis di kitab ini itu bernilai cahaya bagi orang yang meyakininya. Semakin kita membaca Simtud-Duror ini dengan betul-betul keyakinan kepada orang soleh Rasulullah, maka tidak akan sia-sia siapapun orang yang membacanya. Walaupun orang tersebut membaca kitab ini tidak faham artinya. Bahkan ngapunten, banyak orang jamaah Riyadul Jannah, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, tidak semua faham artinya. Tapi setiap yang dia baca, sholawat yang dia baca, langsung merasuk ke dalam hatinya. Banyak orang yang tahu artinya tapi tidak bisa merasuk ke dalam hatinya, itu banyak. Tapi saya yakin kepada panjenengan semua ini adalah golongan hamba Allah yang ketika sekali membaca sholawat, langsung sholawat itu, cahaya sholawat itu langsung masuk ke dalam hati panjenengan semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ketika seorang itu berusaha istiqomah di dalam menjalani kebaikan, majelis sholawat, majelis ta'lim, kados ngenten niki, pasti ada cobaan dan ujian. Ini dong nggih. Karena ada pepatah mengatakan, al hasanatu baina sayyi'atain. Kebaikan itu ada di antara dua keburukan. Kebaikan itu ada di tengah-tengah. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah niku keburukan semua. Ketika seorang itu berusaha istiqomah, badinganan kecemplung terus. Ada yang menggoda, ada yang macam-macam. Badhe ngiri ngoten, badhe maju, badhe mundur, badhe tenginggil, badhe tengisor. Penuh dengan cobaan. Alhamdulillah panjenengan niki lolos dari cobaan dan ujian. Buktinya panjenengan saged hadir. Buktinya panjenengan bisa hadir. Berarti panjenengan ini lulus dari cobaan dan ujian. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan di dalam hikamnya, innama ajrul adza ala aidihim likai la takuna sakinan ilaihim. Terkadang Allah itu memberikan cobaan dan ujian lewat perantara orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nggih napa nggih? Badhe bidal wau digodho napa di digodho kali sinten? Kali HP ini paling. Baru berangkat ada cobaan, baru berangkat bani gembos, baru berangkat dari sini telas,
Pada berangkat sakit Jawa, Masya Allah, banyak cobaan dan ujian. Terkadang Allah itu memberikan cobaan dan ujian melewati perantara orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena apa Allah memberikan hal seperti itu? Likaila takuna sakinan ilaihim, agar engkau tidak merasa tenang dengan mereka manusia. Karena ketenangan kita, kebahagiaan kita yang sesungguhnya hanyalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang orang itu dekat dengan seseorang, dekat dengan fulan, belum tentu dia mendapatkan ketenangan. Belum tentu. Mungkin ketenangannya seminggu, 2 minggu. Kali sing sugih, ya lepas sugih, lepas bangkrut, ditinggal paling tiang. Gini ngomong nggih. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sandarkan, yang kita buat sandaran hidup kita, musibah yang kita dapatkan, kita sandarkan kepada Allah, maka kita akan selalu tenang dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Ketika ada orang yang tidak suka dengan kita, ketika ada orang yang tidak cocok dengan kita, dan kita tidak mampu untuk membalas keburukannya dengan kebaikan kita, setidaknya lunakkan lisanmu, bibirmu, untuk engkau mendoakan setiap doa-doa yang engkau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah memerintahkan kepada kita, tidaklah ketika ada orang berbuat yang tidak baik kepadamu, maka balaslah dengan kebaikan, bukan dengan keburukan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah kebaikan itu dibalas kecuali dengan kebaikan. Tidak semua ucapan orang yang tidak suka kepada kita itu berarti itu cacian, berarti itu musibah, belum tentu. Barangkali itu adalah kebaikan hakikatnya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena banyak orang itu diangkat derajatnya dekat dengan Allah bukan karena banyak pujian, tapi karena banyak cacian dan makian. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Maka jangan ngira jika seorang ada yang tidak suka dengan kita, itu berarti orang itu lagi memberi saya cobaan dan ujian. Belum. Maka hakikatnya itu adalah sebuah kebaikan yang Allah berikan kepadamu, agar engkau derajatmu semakin tinggi, semakin sadar engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Imam Al-Haddad di dalam kitabnya Tathbitul Fuad, beliau mengatakan, kam min atiyatin baliyah wa kam min baliyatin atiyah. Betapa banyak sebuah pemberian dari Allah itu, terkadang itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Dan betapa banyak cobaan dan ujian dari Allah itu hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah kenikmatan. Oleh karena itu jangan dikira kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak berarti itu cobaan. Tapi itu hakikatnya adalah pemberian, hadiah, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.